Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang Kau boleh nyatakan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 2 baitnya yang ke-7 dan Lukas 1:67 hingga 79. Mazmur 2 ayat 7. Hai, aku hendak memberitahukan keputusan Tuhan. Dia telah berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini aku telah memperanakkan engkau. Lukas 1 ayat 67-79. Lalu Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat dan membebaskan umatnya. Dan ia menumbuhkan satu tanduk keselamatan bagi kita di dalam rumah hambanya Daud. Sebagaimana yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, yakni keselamatan dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan kasih setianya kepada nenek moyang kita dan untuk mengingat perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada bapa kami Abraham, untuk mengaruniakan kepada kita bebas dari tangan musuh untuk menyembah Dia tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya, untuk memberitakan kepada umatnya keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Karena rahmat yang penuh kasih dari Allah kita yang telah mengunjungi kita dari tempat yang tinggi, untuk menerangi mereka yang duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa tertekan untuk mencapai sesuatu demi mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Namun pesan Injil yang menyegarkan kita pada hari ini adalah bahwa kita tidak dipanggil untuk bekerja demi menerima kasih Tuhan, melainkan untuk mempercayai pekerjaan yang telah selesai oleh Yesus Kristus. Mazmur 2 baitnya yang ke-7 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang telah diurapi, anak Allah yang telah diurapi untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Nah, Lukas 1 ayat 67-79 menggambarkan bagaimana janji keselamatan dan rahmat Allah itu telah digenapi melalui kedatangan Kristus. Jadi nampak jelas ya di sini bagaimana apa yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan, tetapi bagaimana kita diajak untuk mempercayai pekerjaan yang telah selesai di dalam Yesus Kristus. Sehingga bagaimana kita meresponi hal ini? Nah, kita bisa meresponi dengan cara kita mempercayai pekerjaan yang telah selesai. Dengan apa? Ya tentunya dengan menghargai dan mensyukuri fakta bahwa pekerjaan penebusan telah selesai melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita gak perlu merasa tertekan untuk memenuhi standar yang sudah dipenuhi oleh Kristus.
Tetapi bukan berarti kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita. Tetap kita perlu mengerjakan ya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Bukan supaya kita mencapainya, tetapi sudah dikerjakan, dan bagaimana kita menjaga, memelihara itu nyata di dalam hidup kita ya. Makanya kerjakanlah keselamatanmu itu bukan supaya mendapat atau takut hilang, tidak, tetapi lebih kepada tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, di mana Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu. Ya, misalnya dengan berdoa ya, meluangkan waktu dalam doa, refleksi untuk mengakui dan menerima kasih Allah yang sudah ada di dalam kehidupan kita tanpa syarat ya. Jadi kasih anugerah Tuhan itu tanpa syarat, Saudara. Kemarin beberapa hari yang lalu begitu ya, ada satu swalayan itu memberikan promo besar sekali memang begitu ya. Nah, saya ngecek, ternyata saya salah karena itu di tanggal tertentu saja. Oke, akhirnya saya di tanggal itu, Saudara, saya datang lagi, ternyata masih ada lagi syarat di bawahnya. Jadi di dunia ini, Saudara ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu memang banyak syaratnya. Dan kalau syaratnya tidak terpenuhi, kita tidak bisa. Nah, bersyukurnya anugerah Tuhan tidaklah demikian. Anugerah Tuhan itu memampukan kita ya untuk kita boleh mengerjakannya, karena dia sudah mengerjakan di dalam kita terlebih dahulu. Nah, karena kita sudah tahu ya bahwa pekerjaan itu Tuhan sudah selesaikan di dalam diri kita, kemudian kita juga mempercayai akan pekerjaan telah selesai, bagaimana selanjutnya kita berespon? Ya, mari kita bekerja dalam sukacita. Kerjakan dengan hati yang tulus ya, hati yang didorong begitulah oleh rasa syukur. Jadi bukan karena keterpaksaan begitu ya, atau tekanan. Sehingga setiap aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan, ketika dilakukan dengan rasa syukur dan sukacita, apa yang telah Yesus Kristus lakukan itu akan membuat kita menikmatinya. Ya, bukan merasa tertekan untuk mendapatkan penerimaan Tuhan, tetapi ini menjadi sebuah pujian kita ya, atau perayaan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kan orang yang sudah diselamatkan ya, kita percaya, kita yakin. Nah, waktu kita mengerjakan, misalnya melayani, bekerja, berbuat baik, kemudian memberi yang terbaik, itu kita mengerjakannya dengan sukacita. Karena apa? Kita pun apalah artinya semuanya ini, kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa. Dan bersyukur ketika kita bisa, itu semua karena berkat kemurahannya. Jadi mari kita bekerja, melayani, mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Nah, dalam bekerja dengan sukacita, kita juga perlu hidup dalam keyakinan ya. Jangan biarkan rasa takut ya, atau rasa tidak cukup baik itu menghalangi kita. Kadang memori lama itu kan mempengaruhi ya, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, sehingga kita itu kadang ya masih kayak digocoh oleh iblis ketika kita melayani, ketika kita menjalani kehidupan ini. Kamu itu dulu begini ya, sehingga membuat kita jadi tidak layak. Terus kita merasa enggak lah, aku enggak usah melayani lah, wong hidupku juga begini. Satu sisi memang membuat kita nggak nyaman, tapi sisi yang lain kita disadarkan bahwa iya benar sih, memang aku memang begitu. Tapi ya bersyukurlah dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu boleh memanggil, melayakkan kita di tengah ketidaklayakan kita. Sehingga ini menjadi sukacita kita juga dalam mengerjakannya. Sehingga kita perlu ingat ya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah aman, dan ini sifatnya itu kekal. Jadi karena Tuhan ya yang berinisiatif, jadi berbeda dalam kita mengerjakannya. Oleh sebab itu mari kita hadapi hari-hari dengan keyakinan ya bahwa Kristus telah menjembatani ya jurang antara kita dengan Allah, dan kita tidak perlu lagi merasa terasing. Jadi mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan lebih baik. Nah, oleh sebab itu ketika kita sadar akan karya keselamatan, kita kerjakan dengan sukacita dan keyakinan, jangan lupa saksikan ya kasih Allah yang sudah nyata di dalam kehidupan kita ini. Untuk apa? Ya biarkan kehidupan kita menjadi cerminan ya dari rahmat dan kasih Allah yang telah kita terima. Sebagai bentuk terima kasih, kita membagikan kasih dan kebaikan kepada orang lain, supaya apa? Orang lain juga bisa merasakan kebaikan yang kita
rasakan. Dan biarlah ini kita menjadikan menjadi setiap kesempatan bagi kita untuk kita menyatakan pujian kepada Tuhan dengan kita menyaksikan karya-karya Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, mari kita bagikan di dalam hidup kita sehingga orang lain juga bisa merasakan dari apa yang kita rasakan hari ini. Dan mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaan-Nya. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menyelesaikan pekerjaan penebusan melalui Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan penerimaan-Mu yang tidak bersyarat. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dengan keyakinan dan sukacita dalam mengerjakan pekerjaan-Mu, dan biarkan kami hidup dan hidup kami juga mencerminkan kasih-Mu kepada orang lain. Kami menyerahkan hari-hari kami kepadamu dan kiranya Engkau membimbing kami di setiap langkah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.